Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar tentang kerajinan bahan keras pada pertemuan yang kedua. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah memahami prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan jangan lupa kalian melakukan absensi. Pada pertemuan kali ini kita membahas prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi 1. Keunikan bahan kerajinan. Yang dimaksud di sini, semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri atau bahan buatan, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Prinsip yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut, yaitu yang ke-1, produk dengan nilai fungsional, kedua, produk dengan nilai informatif, 3, produk dengan nilai simbolik, dan yang keempat, produk dengan nilai prestis. Ini dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis, meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor ekonomis meliputi pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor ergonomis meliputi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor sains dan teknologi meliputi terdapat unsur kebaruan atau temuan baru dan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor estetika menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detil, perupaan atau pewarnaan, serta kesan atau gugahan yang ditampilkan. Untuk faktor terakhir yaitu faktor kondisi lingkungan, meliputi nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.